Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan admin. Udah beberapa hari admin nggak ngupload lagi video dikarenakan ada kesibukannya di luar ya. Jadi jadi kerjaan admin double ya. Ada kerjaan di luar, ada juga kerjaan yang di sini. Gitu. Kebetulan kemarin lumayan banyak lah pekerjaan gitu. Jadi pulang dari pekerjaan terus ke kios dan mungkin capek, jadi admin belum bisa sempet menyervis. Di sini udah ada 3 kresek ya, kantong kresek servisan yang mungkin kebetulan kerjaan yang kemarin udah beres. Alhamdulillah sekarang admin mungkin bisa menggarap servisan ini ya. Dan satu kesempatan buat admin untuk membuat video berbagi kembali pengalaman dalam ranah servis lampu ya teman-teman. Di sini udah tersedia nih, udah admin sediakan di sini ya. Ada lumayan banyak lah, lumayan banyak ini ya, lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini bungkusnya doang supaya mungkin tidak pecah. Kita cross check dulu, yang pertama yang ini. Ini udah pasti, ini tabung kacanya 90%. Ini harus diganti kaca 90%. Untuk penggantian kaca kan udah ada di video sebelumnya. Itu cara mengeceknya gimana, kaca ini mati, terus mengecek mesinnya gimana. Ada cara yang singkat, tepat, dan mudah gitu ya. Ada di video sebelumnya ya teman-teman. Kita tinggal cari aja yang memang baru baru berkunjung ke channel ini, channel yang admin bikin gitu ya. Dilihat di berandanya atau di koleksi videonya, ada cara untuk mengecek mesin dengan kondisi tabung kaca yang sudah mati ya. Ini fix kacanya, kita simpen dulu ya gini. Terus ini juga sama, ini tabung kacanya ya. Kita lihat lagi, ini juga sama tabung kacanya. Kita cek dua lagi. Kalau yang ini kondisinya bagus, kacanya tuh masih bagus, belum ada hitam. Terus yang satu lagi, nah ini nih kondisinya beda, ini hitamnya. Kondisi hitamnya ada di sini nih, tuh di sini. Kalau di sini biasanya ini pengaruh dari frekuensi panas. Jadi pengaruh filamen yang terkena frekuensi panas. Terus kemudian frekuensinya terhambat. Nah, frekuensinya terhambat dari mesinnya, ini frekuensinya terhambat, jadi mengakibatkan tidak tersalurnya frekuensi ke bagian tabung kaca ini. Ini masih kemungkinan masih bisa nyala, ini kemungkinan. Masalahnya hitamnya ada di sini, di tengah-tengah ya, di baratnya di tengah-tengah lah, dari sini sampai sini. Enggak dari sini. Kalau dari sini, dari ujung sini nih, dari ujung ini sampai ke sini, itu kemungkinan besar filamennya udah putus. Kalau di tengah-tengah gini, kemungkinan besar filamennya masih bisa digunakan lah, intinya masih bisa digunakan gitu ya. Jadi kemungkinan besar juga ini tabung kaca masih bisa dipakai dan bisa nyala intinya gitu. Nanti kita buka, ini kita buka apanya. Jadi kalau teman-teman yang belum paham filamen ya, nanti gimana ya caranya. Saya cari dulu ini tabung kaca yang udahlah, kita nyari kaca, tabung kaca yang udah nggak pakai, kita gitu. Wah. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang dimaksud filamen sama admin ini nih teman-teman nih. Nah, ya, kelihatan kan ya. Nah, ini kan masih nyambung. Masih nyambung loh.
kawatnya masih nyambung tuh. Ini kawatnya masih nyambung. Ya, kelihatan nggak ya? Kita zoom dulu, kita zoom. Nah, itu kan kelihatan ya teman-teman ya. Ini masih nyambung. Nah, kalau putus, ini juga udah ada nggak ada. Ini juga nggak ada. Atau gini nih posisinya nih. Kita putusin dulu. Nah, ininya enggak. Tuh, kelihatan kan? Nah, kelihatan ya. Kalau putus gini nih. Nah, ini yang dinamakan filamen. Oke, paham ya? Kita lanjut bongkar. Kita bongkar dulu. Kita bongkar. Oke, kita bongkar. Jadi biar kita tahu posisinya. Nah, ini kan resistornya kan ada di atas. Ya, komponen resistornya di atas. Resistor, dioda, ini lilitan ya. Terus ini transistor. Ini kemarin milar yang kemarin video sebelumnya pembahasan milar. Ini kapasitor atau elko, ini trapo, ini milar C5 atau C6, dan ini juga milar. Di sini transistor. Ya, intinya ke sana. Kita cek dulu dari kondisi. Kalau di sini kan mungkin di kamera agak nggak kelihatan. Dari kondisi komponen yang ada di sini, setelah admin lihat secara visual, kondisinya masih dalam keadaan baik. Kondisinya masih dalam keadaan baik secara visual. Terus ini juga kapasitornya nggak ada gelembung atau nggak hamil. Di atasnya juga nggak ada, ya, aman. Itu ini transistornya. Di sini pendamping transistornya, resistor ini bagus. Ini dioda juga masih bagus. Ini secara visual dulu ya. Nah, terus kita lihat ke dalamnya. Di sini masih nyambung, di sini juga masih nyambung. Ya, keras ya, kalau dicabut keras. Tuh, keras. Masih nyambung. Kita lihat bagian ini. Nah, ternyata sepele ya, teman-teman. Kalau di video sebelumnya kan ketika tadi belum dicek ya, belum dites. Nggak nyala kan? Nggak nyala. Nah, kalau di video sebelumnya kaca dengan kondisi seperti ini gitu ya, dengan kondisi seperti ini, terus nyalanya segini, berarti milarnya yang ini, yang C5 atau C6 mati atau short gitu ya. Ini yang sepele. Jadi ketika teman-teman punya lampu dengan kondisi seperti ini, jangan dibuang dulu. Kita buka dulu, kita bongkar dulu. Takutnya ada permasalahannya sepele seperti ini. Nih, teman-teman, jika ada dilihat nih, ya. Kelihatan nggak ya? Jika dilihat nih, ini nih, kaki mesin kan ada 4 ya, kaki mesin buat kabel ini. Aduh, susah banget. Kabel tabung kaca ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini kan nyambung. Nah, yang ini nyambung. Nah, yang ini nyambung. Yang ini nyambung. Nah, yang ini nggak nyambung, teman-teman. Satu nggak nyambung tuh, sepele kan? Nah, ini putus di sini nih. Mungkin dikarenakan udah lama mungkin. Jadi ini kabelnya sudah nggak lagi tahan panas gitu ya, nggak tahan panas, makanya putus. Udah kelihatan mungkin ya. Duh, agak kurang terang ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, tuh kelihatan ya. Nah, ini gampang banget. Ini gampang banget. Gampang banget. Kita sambungin aja. Kita gunain ini nih. Kita gunain tang long nose. Nah, kita putar, kita sambung. Terus nanti kita perkuat dengan apa? Dengan T0. Kita solder. Penting kita sambungin dulu aja ininya. Kita sambungin. Oke. Setelah disambungin, kita cek dulu sebelum di T0. Takutnya permasalahannya bukan hanya yang ini. Kita sambungin dulu, kita pasang dulu. Kita pasang dulu ya, teman-teman. Ntar belum kelihatan. Nah, kita pasang dulu ke sini.
Oke, nyala. Nah, jadi tidak selamanya ketika ketika si lampu mati dengan kondisi tabung kaca seperti ini, gitu ya, masih dalam keadaan baik, gitu ya, dalam keadaan baik, itu tidak selamanya komponen mesin mati. Tapi ini paling sederhana. Ternyata jalur kabel yang masuk ke bagian filamen ada yang mati satu. Gitu, ada yang mati satu. Bukan mati ya, ada yang putus. Ada yang putus satu. Oke, kalau udah fix nyala, ya kita solder. Nah, kita perkuat dengan penyolderan. Kita perkuat dengan penyolderan ya, teman-teman. Kita solder. Oke, kita solder dulu. Oke, beres. Solder, kita pasang. Oke. Nah, kelihatan kan teman-teman? Nah, seperti yang tadi admin katakan, bahwa jikalau teman-teman melihat kondisi tabung kaca yang ada yang garis hitamnya, tapi garis hitamnya enggak dari ujung, gitu ya, ada di tengah-tengah, kemungkinan besar tabung kaca tersebut masih menyala dan atau masih bisa digunakan. Ini buktinya ya, teman-teman. Oke. Lumayan teman-teman, yang mahal kan ilmu. Ini kalau saya kasih jasanya itu 5.000, paling gede 7.000. Lumayan kan? Dengan apa? Dengan menggunakan alat ini, kita sambungkan, terus kita perkuat dengan solder. Alhamdulillah dapat Rp5.000 atau Rp7.000. Oke, gampang kan teman-teman? Oke, yang satu lagi. Yang satu lagi kasusnya kan sama. Kasusnya sama. Tabung kaca masih bagus, tapi kenapa ini lampu nggak nyala? Tuh, kan nggak nyala ya, teman-teman? Nggak nyala tuh. Oke, kasusnya sama kan? Kita bongkar lagi. Nah, kasus sama, tabung kaca baik, itu masih bagus tapi nggak nyala. Nah, kerusakan untuk kerusakan. Ini kemungkinan sama, kemungkinan juga bisa enggak. Oke. Kita cek yang terlebih dahulu yang tadi ya, kabel tabung kaca. Kita cek dulu tabelnya yang 4. Oke. Ini kabel 4-4-nya masih aman ya. Masih aman teman-teman, kabel 4-4-nya. Masih tuh. Ini tuh masih aman ya. Kita buka dulu. Masih nyatu ya tuh. Ada 4-4 ya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan lah. 1, 2, 3, 4. Ini masih nyatu. Nah, tapi kok nggak nyala? Nah, kalau ini kan komponen mesinnya kan ada di belakang. Lihat. Kita lihat dulu. Nih, lihat. Di sini kan kita lihat secara visual ya. Ini masih ada apa nilainya. Nah, yang ini masih ada nilainya. Kurang jelas. Oke. Yang ini masih ada nilai, ya ini juga masih ada ya. Yang ini ada. Ini ke sini juga masih ada, ke sini juga masih ada. Terus kemungkinan besar ini masih dalam keadaan baik. Cuman di sini kan lihat. Ini solderannya udah kelihatan kan? Jadi nggak rapat teman-teman. Kelihatan lah mungkin sama teman-teman juga solderannya kurang rapat. Ada bolong-bolong. Ini juga ada yang bolong. Tuh. Kita coba solder ulang dulu ya. Resolder kalau bahasa kerennya ya. Kita resolder dulu. Ya. Kita resolder dulu. Oke, kita resolder dulu. Nah, jadi
meskipun kasusnya sama, tapi perbaikannya beda. Kita cek dulu ya, resolder dulu. Mudah-mudahan hanya penyakitnya hanya itu, kita resolder bisa nyala kembali. Ini kemungkinan enggak 90% ya, kemungkinan tipis, kemungkinan paling sekitar dari gedenya juga 35%. Nah, oke. Dah, udah di resolder ulang. Ya mudah-mudahan hanya di resolder ulang bisa nyala. Mudah-mudahan. Kita cek ya, kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu. Oh, belum nyala ya teman-teman, belum nyala. Berarti bukan dari bukan karena ada apa ya? Bukan karena solderannya udah tua atau udah bolong-bolong ya. Ternyata setelah di resolder ulang masih tetap nggak nyala. Nah, kita cari lagi, gitu ya. Kita ke bagian kabel AC yang di sini. Nah, oke. Nah, ini kelihatan nih. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini ada bekas ini nih. Kayak bekas konsleting, kayak bekas komponen terbakar. Nah, ini kan ada dua kabel ya teman-teman. Yang kabel pertama yang putih ini, kabel pertama putih ini kan tidak ada kayak gini ya, tidak ada yang gede atau tiga. Nah, ini nih, lihat. Oke. Kabel yang putih ini kan polos. Nah, kabel putih ini polos, nggak ada gelembung, tapi yang ini ada gelembung gitu. Ini berarti kabel ini mah biasa gitu ya. Kalau yang ini kabel yang dikasih tahanan atau dikasih sikring atau dikasih resistor gitu ya. Dikasih resistor. Nah, kemungkinan besar ini warna hitam ini kemungkinan akibat dari resistor ini yang kebakar. Nah, resistor ini yang kebakar. Cus gitu kebakar, baru ke sini nempel ke casing. Jadi casingnya hitam. Nah, kemungkinan besar 75% sikringnya mati. Kita cari ya sikringnya yang ini. Kita cari sikringnya yang ini, terus kelihatan lagi. Nih. Si kapasitor ini ya, kapasitor ini udah agak cembung, udah mau hamil. Nah, nggak rata ya, nggak rata. Berarti ini kapasitor ini juga udah short ya, udah short ya. Kapasitor ini udah short, udah kering mungkin liquid yang di dalamnya. Nah, jadi kalau seumpamanya sikring atau resistor ini mati gitu ya, dikarenakan ini kan masuk tegangan tinggi masuk ke sini, dirubah jadi DC atau asematik ya, sepengetahuan saya ya. Asematik, dikarenakan ini kapasitor short, dia tegangan tinggi kembali lagi ke sini. Yang mengakibatkan sikring ini yang mati. Itu pengamatan saya teman-teman, kalau salah maaf ya. Mungkin ada lagi pendapat orang lain atau pendapat teman-teman yang lain gitu yang memang lebih paham, lebih tahu. Ini nih. Mungkin akibat dari kapasitor ini sehingga mengakibatkan sikring ini bisa mati atau terbakar. Kita ganti kapasitor, kita ganti sikringnya, kita ganti. Nah, untuk menentukan sikring ini kan dibungkus ya teman-teman, resistornya kita nggak tahu berapa gitu. Untuk menentukan ini resistor berapa, kita cari bangkai mesin dengan ukuran kapasitor yaitu 5. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Gimana sih? Burang. 5,6 mikrofarad dengan tegangan AC 400 volt ya. Jadi kita cari ukuran 5,6 mikrofarad tegangan 400 volt. Nah, jadi kemungkinan pasti sama. Resistor yang digunakan pasti sama. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu yang bangkainya.
5,6. Ini 5,2, 5,6, 5,6. Ntar dulu. Dikarenakan saya mau nyari dulu, saya jeda dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah dapat mesinnya ya. Ini sama ukurannya 5,6. 5,6. Aduh, HP-nya kok gini ya. Nah, 5,6 ya mikrofarad. Nah, tapi secara fisik ini bagus kapasitornya, tapi ini nih kita cek dulu, kita tes dulu ini. Gitu ya, kita tes dulu. Tadi juga belum dites ya teman-teman, yang ini belum dites. Ini juga belum dites, kita bongkar dulu. Ini kita bongkar dulu kepalanya untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan bahwa memang stick-ringnya mati. Tadi kan baru analisis secara visual ya, dikarenakan di casingnya menemukan bekas hasil dari komponen, salah satu komponen terbakar. Oke, kita cek dulu, kita tes dulu aponya sini. Nah, penggunaan apo saya cuman seperti ini ya teman-teman, sederhana lah. Itu saya tidak mau ribet. Yang penting konsumen kesini puas. Tuh, lampunya bisa nyala kembali dan awet. Oh, ini kesini nih. Kita cari kakinya. Ini kakinya nih. Oke, kan tidak, nah nggak bunyi kan? Berarti emang bener putus. Kalau segini kan? Nah, harusnya gitu. Oke, kita yang ini, yang tadi dapat. Kita cek. Kita cek. Oke, kakinya di sini. Nah, ini nyala. Ya, mudah-mudahan resistornya atau sikringnya tahanannya sama ya teman-teman. Kalau beda nanti gimana? Kalau beda bang nanti gimana? Kalau seumpamanya nggak sama, nyala sih nyala, cuma nanti sikring ini nih, sikring alat pengetes lampu itu akan nyala, bahwa menentukan bahwa sikring yang digunakan itu tidak cocok untuk mesin lampu ini. Kita buang dulu, yang ini buang dulu. Oke, buang sana, kita bolongin dulu. Oke, beres. Kita ambil yang ini, yang tadi memang bener nyala, dites ya. Aman. Nah, nanti setelah itu kita kapasitornya kita ganti. Aduh. Sekarang kita tinggal ambil kapasitornya. Kita yang ini kita ambil. Lihat dulu teman-teman. Takutnya di sini nggak ada tulisan positif negatif. Jadi lihat dulu, ini posisi negatif yang ada garisnya ini nih. Posisi negatif, yang ini positif. Ingat dulu. Takutnya di PCB-nya nggak ada tulisan positif dan negatif. Kita kasih tinol dulu supaya nanti mempermudah untuk pengangkatan tinolnya. Ya. Tinol bawaannya kan suka keras. Oke. Dan ini terlalu mepet. Situ. Aduh, harus pelan-pelan teman-teman ini mah. Aduh, harus dipaksa kayak gitu.
Oke, ini sudah terlepas. Kita bolongin dulu. Tinggal kita cabut yang ini. Cabut. Mudah-mudahan resistor yang kita cabut sama ya nilainya, nilai resistansinya. Dan sama. Jadi ini tidak ada kendala lagi, dipasang langsung bisa menyala. Pas jangan lupa positif negatifnya jangan ketukar. Kalau ketukar nanti nyala kan cuman konslet gitu. Nyala tapi konslet. Agak sulit. Oke. Sebelum kita pasang casing, kita tes terlebih dahulu. Oke. Nah, kita tes terlebih dahulu. Ini alat tes yang admin bikin sendiri. Cukup mudah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kelihatan nggak teman-teman? Sini nih, di sini nih. Sini. Di sini nih. Nih teman-teman. Bentar. Oke, nyala dengan terang. Nyala dengan terang, itu tidak konslet ya. Ini tidak menyala, berarti baik atau bagus. Udah kan? Jadi udah 100% sekarang Pak ya. Tadi kan 90%. Nah, jadi kalau seumpamanya dapat kasus seperti ini, cuman 2 komponen yang harus diganti ya. Sekarang kita pasang. Kita pasang ke bagian casing. Pasang ke bagian casing. Oke. Sini. Sip. Nih kita pasang. Sip. Kita pasang pinnya. Oke. Aman. Nyala kembali. Oke teman-teman, lumayan itu ya. Jadi kasusnya sama, si lampu tidak menyala, terus kondisi si tabung kaca tidak ada yang hitam full gitu ya, masih dalam kondisi baik-baik saja gitu. Tapi kasus sama, komponen yang rusak itu berbeda. Jadi tidak selamanya gitu ya. Ya yang namanya perbaikan seperti itu teman-teman. Jadi kasusnya sama. Ya, kasusnya sama. Si lampunya masih bagus, tapi setelah dipasang tidak menyala gitu ya. Tapi setelah dibongkar ternyata kasus permasalahannya yang ini sepele. Jadi kabel tabung kacanya ada yang putus satu. Kalau yang ini 2 komponen yang memang short atau mati. Ya, oke teman-teman, sudah terbukti. Jadi insya Allah admin akan memberikan servisan yang mudah dipahami, yang memang servisannya ringan, tidak muluk-muluk, yang susah-susah gitu, penggantian transistor lah, penggantian resistor lah, inilah itulah, enggak lah teman-teman. Masalahnya menurut admin dibawa mudahnya, supaya si konsumen juga datang ke sini tidak perlu menunggu beberapa menit atau beberapa jam gitu ya untuk menunggu lampunya menyala kembali. Oke. Mungkin video kali ini seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi kasus-kasus yang memang ringan, gitu, ringan dan mudah dipelajari atau dipahami.
Oke, akhir kata terima kasih atas kunjungannya, atas responsif teman-teman yang berkomentar. Terima kasih banyak ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.